Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Pasla, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima data rinci dari Dinas Pendidikan mengenai kondisi sarana dan prasarana sekolah. Keberadaan peta infrastruktur sangat penting sebagai dasar dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menentukan sekolah mana yang harus diprioritaskan untuk diperbaiki. Komisi 4 juga menyoroti kondisi fasilitas belajar seperti kursi dan meja di sejumlah sekolah, khususnya di wilayah pinggiran seperti Sukarame dan Kemiling. Berdasarkan hasil kunjungannya, masih banyak peralatan sekolah yang sudah tidak layak digunakan. Selain infrastruktur, Ansroni juga menyoroti belum meratanya distribusi tenaga pendidik di Kota Bandar Lampung. Ia menyebut masih terdapat penumpukan guru di sekolah tertentu, sementara sekolah di daerah pinggiran justru kekurangan tenaga pengajar. Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti belum tercapainya angka partisipasi kasar atau APK dalam laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah. Menurutnya, perlu ada penelusuran lebih lanjut terhadap siswa yang tidak terdata. Dinas Pendidikan ini nggak punya peta, namanya peta infrastruktur sekolah di Bandar Lampung ya. Saya belum pernah menerima berapa sekolah ini ruang kelas rusak, berapa terus gedung misalnya WC rusak, itu saya belum dapat data itu. Kita pengen sebenarnya Dinas Pendidikan punya peta infrastruktur sekolah ya, khususnya gedung-gedung sekolah mana yang rusak, terus mana yang prioritas, itu harusnya segera dibuat. Saya lihat saya baca di LKPJ yang lagi dibahas sama teman-teman Pansus, ini juga nggak ada data itu. Saya minta Dinas Pendidikan juga untuk membuat peta infrastruktur sekolah ya. Berapa jumlah ruang kelas yang rusak, terus berapa kursi yang meubilir yang rusak. Karena saya kemarin kunjungan beberapa sekolah, itu ada beberapa banyak udah nggak layak kursi-kursi yang dipakai sama siswa, itu bahkan tahun-tahun 90-an dibantunya. Nah sekarang saya lihat sudah banyak yang rusak, sudah nggak layak lagi lah, apalagi sekelas Kota Bandar Lampung kursi masih pakai kelas kursi yang sudah rombeng-rombeng begitu kan. Coba teman-teman, kalau wartawan teman-teman ngelihat di sekolah-sekolah itu, di beberapa sekolah pinggiran ya khususnya, kalau nggak tengah kota saya nggak tahu. Saya kemarin ngelihat di daerah Sukarame, di Kemiling, itu saya lihat kursinya sudah nggak layak gitu untuk dipakai sama siswa. Udah kalau coret-coretan udah biasa ya, itu udah tambel-tambelan, udah nggak ngerti-ngerti lah. Karena memang ini perlu dibantu juga, sehingga kita pengen tahu ketika ada peta terkait infrastruktur sekolah ini, kita tahu mana yang harus prioritas, mana yang nggak prioritas. Nah ini jangan membuat anggaran yang nggak prioritas. Kita buat prioritas, misalnya sekolah mana yang harus didahulukan, mana yang enggak, kan gitu. Harus kita petakan seperti itu. Kalau kita ada petanya kan enak. Jadi tujuan pembangunan infrastrukturnya terarah. Mana yang mau didahulukan, mana yang enggak, mana yang masih bisa di tahun depan kan, misalnya gitu. Jadi paling enggak kita punya gambaran itu. Itu terkait. Ya, artinya kita mendorong agar Dinas Pendidikan ini ada data tersebut. Iya, agar mereka punya data, sehingga kita punya master plan pendidikan Kota Bandar Lampung matang gitu. Jangan jadi peta infrastrukturnya tahu, terus angka putus sekolah tahu. Nah hari ini kan saya baca beberapa titik di temuan di di LKPJ yang disampaikan ini teman-teman ini yang lagi dibahas. Itu beberapa juga permasalahan, misalnya sebaran guru di daerah itu nggak merata. Mungkin sekolah favorit itu lebih menumpuk banyak guru dibandingkan sekolah-sekolah di pinggiran. Nah ini perlu pemerataan juga. Nah itu kita sejauh ini saya lihat Dinas Pendidikan juga belum memetakan mana guru yang kelebihan guru, seberapa mana, dalam mana kan harusnya dibuat seperti itu. Termasuk angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni tadi saya lihat di LKPJ itu juga belum tercapai, sehingga kita melihat ketika LKPJ APK angka partisipasi kasar khususnya SD aja baru berapa persen tadi nggak tercapai, sehingga kita tahu ketika misalnya APK-nya nggak tercapai ini kan ada dua kemungkinan. Satu, dia ini anak putus sekolah, atau anak ini pindah sekolah. Nah, misalnya misalnya masukan input dari tahun ini, misalnya penerimaan siswa baru SD 1000 misalnya sekolah ini, tiba-tiba lulusannya hanya
900. Nah, kemana 100-nya ini? Apakah dia ini putus sekolah atau dia pindah? Ini perlu pemetaan juga. Nah, di LKPJ itu nggak tergambarkan secara utuh. Capaiannya tidak tercapai, misalnya hanya tercapai 94% misalnya. Berarti ada 6% ini kemana siswanya? Itu harus tergambarkan dengan jelas. Komisi 4 DPRD Bandar Lampung mendorong Dinas Pendidikan segera menyusun peta infrastruktur dan data pendidikan secara menyeluruh. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan master plan pendidikan yang lebih matang dan terarah di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Delta TV melaporkan.